Salah satu contoh interaksi manusia dengan alam yaitu memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Kebetulan di daerah Jabon, Bangil dan sekitarnya memiliki potensi yaitu bercocok tanam dan mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Nah, dari sini kita akan mengikuti perjalanan si padi. Yuk kita ikuti prosesnya. Sebelum menanam padi, lahan juga harus dibajak terlebih dahulu. Genangan air memudahkan proses pembajakan sawah, baik dengan alat bajak tradisional maupun traktor. Dan setelah dibajak, lahan harus dibiarkan tergenang air dengan kedalaman kurang lebih 5 cm untuk menetralisasi racun di dalam tanah. Penggunaan alat bajak tradisional yang ditarik oleh kerbau atau sapi seperti sudah berkurang. Petani lebih memilih traktor karena proses pembajakan bisa selesai lebih cepat. Proses selanjutnya yaitu pembibitan padi. Sebelum bibit padi mulai disebar, terlebih dahulu bibit padi direndam dengan pupuk organik cair. Kemudian bibit padi siap disebar. Selanjutnya, proses penanaman. Setelah 15-25 hari, bibit padi mulai bersemi dan sudah bisa dipindahkan ke lahan tanam. Dengan cara mencabut satu persatu semua tanaman dari area persemaian, kemudian mengikat beberapa genggam jadi satu, dan menempatkannya di lahan tanam secara terpisah. Adapun penanaman dan dengan cara tradisional, dengan cara menggunakan tenaga manusia, atau yang dikenal dengan tandur, yaitu tanam mundur. Dan lebih modern lagi dengan mesin tanam padi yang dinilai sangat efektif dan hemat waktu. Proses selanjutnya yaitu proses pemupukan. Padi yang sudah tertanam perlu melakukan pemupukan secara bertahap dengan takaran yang tepat. Pemupukan dilakukan 3 kali. Pemupukan pertama dilakukan saat usia tanaman 5-10 hari setelah tanam. Pemupukan kedua yaitu antara 20-25 hari setelah tanam. Kemudian pemupukan ketiga sekitar 40-40 hari setelah tanam. Proses yang terakhir yaitu panen. Apabila sudah 90% dari semua bulir sudah menguning, maka padi siap untuk dipanen. Pada proses panen ada 2 metode, yaitu dengan cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional menggunakan banyak tenaga manusia dan membutuhkan waktu yang lama, tetapi dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar untuk mencari pekerjaan. Sedangkan dengan cara modern menggunakan mesin panen yang dinilai sangat efektif dan lebih banyak menghasilkan bulir padi. Dalam pemilihan metode panen dapat disesuaikan dengan kondisi dan lokasi lahan. Nah, padi yang sudah dipanen langsung diterima oleh tengkulak, dan dari tengkulak itulah diproses lagi untuk dijadikan beras. Langsung saja yuk kita menuju ke lumbung padi. Wah, para ibu-ibu ini lagi ngapain ya? Ada yang tahu? Ini adalah proses pengeringan padi dengan cara dijemur di bawah sinar matahari secara langsung, dan harus dipastikan benar-benar kering sebelum padi digiling.
Dalam proses pengeringan padi, terjadilah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kering, padi siap untuk digiling. Wah, padinya sekarang sudah menjadi beras yang bersih. Dan beras sudah siap untuk didistribusikan ke toko-toko. Setelah kita melihat tadi beras dibawa distributor ke toko-toko dan para tengkulak. Kemudian disinilah adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk membeli beras yang dapat kita gunakan untuk dihasilkan sebuah nasi. Memberi beras dari pasar tadi, kemudian beras dicuci. Setelah dicuci ini nanti beras akan dimasak. Kemudian beras dimasak dan ditunggu sampai matang. Tara, nasi sudah matang. Jangan lupa dicampur sayur dan lauk. Oke, anak-anak tadi sudah mengikuti perjalanan kami, Bu Vivi dan Bu Mentik, mulai dari padi di sawah sampai dengan nasi yang ada di meja. Oke.